Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua dalam seri video pembelajaran kita kali ini. Di video kita kali ini kita akan masuk ke bab yang namanya listrik dinamis. Tapi sebelumnya saya akan berikan sedikit pengantar. Jadi kemarin di materi kelistrikan kita mengetahui bahwa listrik kurang besar listrik dibagi menjadi ada listrik statis dan juga ada listrik dinamis. Nah, listrik statis kemarin itu yang contohnya seperti balon yang digosokkan pada kain wol dan bisa menarik potongan kertas. Nah, listrik statis ini kenapa disebut statis? Karena perpindahan elektronnya terjadi sesaat dan tidak terus-menerus. Sedangkan listrik dinamis ini perpindahan elektronnya terjadi secara terus-menerus atau kontinu. Jadi kalau statis ini sesaat sifatnya, kalau dinamis ini sifatnya terus-menerus. Maksudnya bagaimana? Jadi kemarin seperti penggaris yang digosok dengan kain wol, elektronnya langsung berpindah ke penggaris. Dari kain wol berpindah ke penggaris. Nah, itu terjadi sesaat. Ketika hanya digosokkan begitu, penggosokan selesai, maka elektron ini akan berhenti, tidak akan berpindah dari kain wol menuju ke penggaris. Jadi terjadinya aliran elektron ini secara sesaat. Sedangkan pada listrik dinamis, aliran elektron ini terjadi secara terus-menerus. Nah, mari kita lihat arus listrik itu sebenarnya apa. Kita lihat di sini bahwa arus listrik terjadi, saya kita lihat mana tulisannya tadi ya. Oke, ini nah, arus listrik terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik pada ujung-ujung rangkaian. Ya, saya beri contoh baterai. Di sini ada kutub positif, ada kutub negatif. Nah, pada kedua ujung kutub ini ada namanya beda potensial. Apa sih beda potensial itu? Beda potensial itu adalah perbedaan jumlah elektron. Nah, di sini disebutkan bahwa ujung yang memiliki banyak elektron dapat dikatakan memiliki potensial listrik yang lebih rendah atau lebih negatif. Sedangkan ujung yang memiliki sedikit elektron maka memiliki potensial listrik yang lebih tinggi atau disebut dengan kutub positif. Nah, jadi pada baterai di sini, nah ini, maka pada ujung negatif, kutub negatif ini dia memiliki lebih banyak elektron. Nah, karena ujung ini memiliki lebih banyak elektron, begitu antara ujung negatif dan ujung positif ini dihubungkan, maka elektron ini akan mengalir menuju potensial yang lebih tinggi. Sampai kapan? Sampai antara kedua ujung ini memiliki jumlah elektron yang sama. Jadi pada arus listrik itu ada namanya aliran arus dan juga aliran elektron. Kalau aliran arus listrik itu dari potensial tinggi menuju potensial rendah. Potensial tinggi itu siapa? Kutub positif.
potensial rendah itu siapa? Kutub negatif. Jadi kalau arah arus listrik itu dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Ini kalau aliran arus listrik. Sedangkan kalau aliran elektron atau arus elektron itu dari potensial rendah atau kutub negatif menuju potensial tinggi atau kutub positif. Jadi di sini ada dua istilah. Kalau istilah sehari-hari kita mengatakan arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Itu betul karena yang dipakai di sini sebagai acuan adalah aliran arus listriknya dari potensial tinggi atau kutub positif menuju ke kutub negatif. Tapi seperti yang kita ketahui kemarin bahwa yang bisa berpindah itu adalah elektron atau muatan negatif. Maka kalau ditinjau dari arah aliran elektron itu dari kutub negatif atau potensial rendah menuju ke potensial yang lebih tinggi, itu aliran elektron. Nah, tapi untuk pembahasan kita selanjutnya kalau kita membicarakan tentang arus listrik, maka yang sedang kita pakai adalah aliran arus listrik dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Nah, sebenarnya kalau begitu apa arus listrik itu? Arus listrik ini rumusnya I atau arus listrik ini adalah banyaknya muatan yang mengalir tiap waktu atau Q per detik. Itu apa? Muatan Coulomb. Ya, di listrik statis kita kemarin sudah mengetahui ada muatan positif, muatan negatif. Besar muatan yang mengalir tiap waktu itu adalah disebut dengan arus listrik. Nah, untuk lebih memberi gambaran yang lebih, di sini saya akan mensimulasikan tentang arus listrik. Jadi di sini saya punya baterai ini 9 volt. Kemudian saya ambil lampu, kemudian pakai kabel, kita kasih kabel lagi, kabel ini ke bawah, kita hubungkan dengan lampu, kemudian di sebelah kanannya juga kabel. Nah, ini adalah rangkaian listrik sederhana. Kita pakai saklar dan juga satu buah kabel. Nah, anak-anakku semua, ini adalah aliran listrik rangkaian listrik yang sederhana. Ada baterai dihubungkan kabel dengan lampu. Kalau ini saklarnya ini kita tekan, maka arus listrik akan mengalir sehingga lampunya menyala. Nah, yang kalian lihat di sini ini adalah aliran elektron keluar dari kutub negatif atau dari potensial rendah masuk ke kutub positif atau yang potensial tinggi. Tapi kalau sekarang yang kita tampilkan adalah aliran arus listrik, maka gambarnya seperti ini, keluar dari kutub positif atau potensial tinggi menuju ke potensial rendah atau kutub negatif. Jadi tidak masalah mana istilah yang digunakan. Jadi kalau saklar ini kita putus, maka akan terhenti. Jadi ini anak-anakku semua. Nah, kemudian sekarang kita akan menghitung berapa besar arus listrik ini. Nah, alat yang digunakan untuk menghitung besar arus listrik disebut ampere meter, sedangkan alat yang digunakan untuk menghitung tegangan listrik disebut dengan voltmeter. Nah, jadi kita lihat ini ada ampere meter. Nah, di sini ampere meter. Kita lihat di sini akan saya potong
kabelnya, kemudian ampere meter akan saya letakkan di sini. Nah, sekarang kalau ini baterai 9 volt, kita hubungkan dengan sebuah lampu, kita nyalakan saklarnya. Nah, kita lihat di sini bahwa arusnya adalah 9 ampere. 0,9 ampere, maaf, 0,9 ampere. Sekarang bagaimana kalau baterainya ini kita tambah? Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Nah, baterai akan kita tambah. Baterai akan kita tambah. Ini saya geser ke sini. Baterai akan kita tambah jadi 2. Oke. Sekarang saklar akan saya tutup. Kita lihat arus listriknya akan meningkat menjadi 1,8. Nah, nyala lampunya semakin terang. Nah, ini adalah hubungan antara sumber arus listrik dan nyala lampunya. Sekarang kalau begitu, mari kita coba. Di sini ada banyak bahan, ada koin. Oke, bagaimana yang terjadi kalau di tengah-tengah rangkaian ini saya kasih sebuah koin? Nah, kita lihat, kita nyalakan saklarnya. Nah, kalau kita kasih sebuah koin, maka arus listrik ini masih bisa mengalir. Baik, kita hentikan. Ini baterainya saya kembalikan dulu satu. Kita pakai satu buah baterai. Nah, di sini kita tutup. Nah, nyalanya menjadi lebih redup. Jadi semakin besar, semakin banyak sumber tegangan atau sumber arus listriknya, maka nyala lampunya lebih terang. Baik, sekarang kita ganti uang koin ini dengan penjepit kertas. Nah, kita hubungkan. Ternyata arus listrik masih bisa mengalir melewati penjepit kertas. Sekarang penjepit kertas ini kita ganti lagi dengan bahan lain, misalnya bagaimana kalau kita pakai penghapus. Nah, kita hubungkan, kita tutup saklarnya. Ternyata tidak ada arus yang mengalir. Kita ganti lagi, misalnya kita pakai uang. Nah, bagaimana kalau rangkaian listrik dihubungkan dengan uang, apakah dia bisa mengalir? Ternyata arus listriknya tidak bisa mengalir. Sehingga anak-anakku semua, tadi kita dapatkan persamaan arus listrik itu adalah arus listrik atau I. Saya hapus dulu biar lebih rapi. Arus listrik atau I sama dengan Q per T, di mana I adalah arus listrik, satuannya ampere, Q adalah muatan listrik, satuannya coulomb, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Nah, ternyata untuk menghantarkan arus listrik itu ada bahan yang bisa menghantarkan dan ada bahan yang tidak bisa menghantarkan arus listrik. Yang bisa menghantarkan disebut dengan konduktor, yang tidak bisa menghantarkan arus listrik disebut dengan isolator. Di konduktor itu bisa menghantarkan listrik. Biasanya
bahan-bahan konduktor itu seperti logam, tembaga, kemudian besi, itu bisa mengantarkan arus listrik. Isolator berarti tidak bisa menghantarkan listrik. Nah, anak-anakku semua, sekarang kita lihat buku kalian. Tadi kita sudah melakukan simulasi, ini persamaannya. Baik anak-anakku semua, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan di video pembelajaran kita kali ini tentang arus listrik, persamaan arus listrik, dan juga bahan konduktor dan isolator. Sebagai penutup, arus listrik itu terjadi karena adanya pergerakan elektron atau pergerakan muatan negatif tiap satuan waktu. Semakin banyak muatan yang bisa lewat, maka arus listriknya juga akan semakin besar. Baik anak-anakku itu semua, tadi adalah simulasinya dan ini penjelasannya. Semoga ada manfaatnya. Tetap belajar dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.